Part 21, Hasil Pemilihan. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, gue ngerasa Nadia makin ngejauhin gue deh. Setiap gue WA pasti dibales seadanya kayak, udah, oke, ya, oh, karena gue juga cuek, jadinya gue belum pernah nanyain kenapa dia jadi begini. Hari ini gue sebenarnya males ke sekolah, karena hari ini adalah hari pengumuman hasil pemilihan ketua OSIS. Dengan berat hati gue pergi ke sekolah. Sampai di sekolah gue gak langsung masuk kelas, tapi gue ke lapangan ngeliatin teman-teman gue yang lagi main basket. Ari, lesu amat muka lu Yas. Gue, biasalah. Ari, ya ngapa? Gue dicalonin jadi ketua OSIS. Ari, lah bagus dong, lu kalau jadi ketua OSIS, bisa terkenal lu satu sekolah. Gue gak suka aja jadi pemimpin gitu, ribet ngurus ini, itunya, mana gue dicuekin lagi ama cewek gue sekarang. Ari, paling cewek lu udah punya yang lain WKWKWKWKWKW. Gue, ngacolocok. Apa benar ya apa yang dibilang Ari? Gue berpikir Nadia gak mungkin kayak gitu deh. Setelah itu gue masuk ke kelas dan gue melihat Vira sedang duduk manis. Vira sepertinya tahu dari raut wajah gue kalau gue lagi ada masalah. Vira, suram banget muka lo Yas. Gue, jangan disamain dong ama muka lo. Vira, kampret lo, gue jitak sini. Gue, sini kalau berani hehehe. Vira, hehe gak jadi deh, ada masalah lagi lu ya. Gue, iya nih gara-gara lo neh yang nyalonin gue jadi ketua OSIS, males banget gue. Vira, oh jadinya lu gak mau jadi pemimpin? Gue, kalau jadi pemimpin di hati lo sih gue mau-mau aja. Vira, gaje lu ah. Gue, mana gue dicuekin lagi sama Nadia. Vira, bagus dong. Maksud gue, kok bisa gitu? Gue, mana gue tahu Vir, emangnya gue tukang ramal apa? Vira, iya, entar istirahat anak OSIS disuruh kumpul tuh. Gue, baiklah nyonya. Jam pelajaran dimulai, seperti biasa, ngerjain soal, nyatet udah deh. Bel istirahat berbunyi, gue ditarik sama Vira ke ruang OSIS. Sampai di sana gue lihat Nadia, dan gue langsung nyamperin dia. Gue, bentar ya Vir, gue ada perlu BNTR. Vira, oh ya udah. Gue pun langsung menyapanya. Gue, hai Nat, entar abis ngumpul aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Nadia, ya, jangan lama-lama ya. Tumben banget biasa, dengan semangat menerima ajakan gue. Tapi kok sekarang kek males? Jawab gitu dia. Kemudian gue pun langsung masuk ke ruang OSIS. Nadia, baiklah sesuai dengan perjanjian sebelumnya bahwa hari ini adalah pengumuman hasil pemilihan ketua OSIS. Dan yang terpilih menjadi ketua OSIS adalah Nadia, dan pemenangnya adalah Bang Panji. Selamat ya. Alhamdulillah gue seneng banget, gue gak menang. Selamat kepada Bang Panji. Setelah mengucapkan selamat kepada Bang Panji, gue langsung menemui Nadia yang sudah berada di luar. Gue, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sih ngejauhin aku? WA cuma dibales seadanya. Gak kayak dulu. Nadia, sorry, aku gak bisa kasih tahu kamu, aku balik ke kelas dulu. Gue, Nat, aku sayang kamu. Nadia, iya. Gue makin penasaran sama Nadia. Apa gara-gara dia ngeliatin gue pas sama Vira di aula itu? Perasaan gue waktu itu sama Vira gak ngapa-ngapain deh, lagian kami juga temen doang. Apa jangan-jangan? Berlanjut. Part 22, oh jadi begini. Keesokan harinya setelah pulang sekolah gue balik ke rumah dan kebetulan hari ini malam Minggu, jadinya gue berencana mau ngajak jalan Nadia. Gue lalu meng-WA si Nadia. Gue, jalan yuk tar malam, aku jemput deh Yayang. Sama seperti minggu sebelumnya, WA itu pun gak dibales sama dirinya. Daripada bete gini, gue mending makan dah. Abis makan gue langsung nonton TV dah bareng MA. Bokap gue membuka pembicaraan. Bokap, ya sentar malam kamu tolong ambilin pesanan kacamata ayah di mall ya. Katanya udah jadi. Gue, oh iya ya siap. Bokap, nih uang buat kacamatanya sama uang buat makan ntar malam, kali aja kamu mau.
Makan di luar. Gue, hehehe makasih ya. Hari pun berganti dari sore ke malam, gue pun mandi sholat langsung siap-siap buat ke mall. Udah. Jam 7, keknya gue memutuskan untuk tancap gas ke mall. Sampai di mall gue pun langsung bergegas ke toko kacamata yang dibilang oleh bokap. Wih ternyata kacamatanya bagus juga. Harganya juga bagus lagi. Setelah ngambil pesanan kacamata ayah, gue langsung ke bagian voucher di mall tersebut. Tapi, ada yang janggal, gue lihat seorang cewek dan cowok sedang nongkrong di ujung bagian voucher dan ternyata itu Nadia, bersama seorang cowok. WTF? Gue pun langsung memastikan kalau itu benar-benar Nadia dengan menelponnya dan cewek itu mengangkat telepon. Juga di ujung sana. Gue, halo assalamualaikum, Nat kamu di mana? Nadia, aku lagi ngumpul ini bareng keluarga, dah dulu ya. Seketika telepon dia tutup, gue pun mencoba untuk menahan emosi. Gue penasaran siapa cowok yang bersama dia. Bisa-bisanya Nadia membohongi gue kalau dia lagi ngumpul sama keluarganya, jelas-jelas itu dia lagi berduaan sama cowok. Gue mencoba menjalankan suatu rencana yaitu gue pura-pura ngejatuhin dompet gue pas jalan di dekat mejanya mereka, karena gue pakai hoodie, jadinya gue langsung tutup kepala gue pakai kupluk hoodie gue. Dan gue berjalan ke arah meja mereka dan menjatuhkan dompet gue. Nadia, mas dompetnya jatuh tuh. Gue pun langsung berbalik badan untuk mengambil dompet gue. Dompet gue ini posisinya berada tepat di samping mejanya mereka, jadi kalau gue berbalik badan gue bisa melihat dengan jelas wajah mereka dan begitu sebaliknya. Gue, makasih ya mbak. Loh Nadia? Bang Panji? Nadia, loh Ilyas? Kaget. Gue, sorry ganggu, gue balik dulu. Gue langsung pergi, meninggalkan mereka, hati gue hancur sehancur-hancurnya. Rasanya sakit sekali. Namun Nadia tetap mengejar gue. Dan langsung menggenggam pergelangan tangan gue. Dia pun menangis di hadapan gue. Nadia, yes maafin aku hiks aku bisa jelasin semuanya kok. Gue, kayaknya udah gak ada yang perlu dijelasin lagi deh, lagian kamu juga seneng kan tadi sama dia. Udah aku maafin kok, tapi kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Nih kenang-kenangan dari aku sambil ngasih gelang yang gue pakai ke Nadia aku balik ya. Nadia, hiks ya as jangan tinggalin aku hiks. Gue, aduh jangan nangis dong bentar cantiknya hilang loh. Kan sekarang udah ada Bang Panji. Dah ya bye. Gue pun menjawab semuanya dengan tegar, sumpah waktu itu gue mau mewek, untung gue masih bisa nahan. Walaupun gue udah maafin dia tapi sebenarnya dalam hati gue berat untuk maafin dia. Gue pun pergi, dan langsung balik rumah. Sampai rumah gue nyesek banget. Hati gue sakit. Sakit melihat orang yang gue sayangi sedang bersama laki-laki lain. Sakit. Telah dibohongi oleh orang yang gue sayangi. Sakit aku sakit. Kalau aku mengalah. Salah aku salah. Sudah ku mengalah. Part 23, Pelipur Lara. Keesokan harinya gue bangun, hari ini hari Minggu, walaupun libur hari ini gue males banget keluar rumah. Hati gue masih sakit. Tak lama gue ngecek HP ternyata ada 10 miss call dari Nadia dan WA dari Vira. From Vira pukul 8.10. Oi, hari ini temenin gue sama adik gue jalan yuk. Send to Vira. Sorry, Vir gue lagi malas keluar rumah. Tak lama kemudian Vira membalas WA gue. From Vira. Ayolah Yas, mau ya please. Send to Vira. Ya udah deh, entar gue ke rumah lo. Ya gue menerimanya, siapa tahu bisa ngilangin bete gue. Lalu gue mandi, dan bersiap-siap ke rumah Vira. Setelah minta izin ke ortu, gue langsung pergi ke rumahnya Vira, sampai di sana gue disuruh masuk dulu ke rumahnya, jadi gue nunggu deh di ruang tamunya. Vira, aduh udah dari tadi ya. Nih adek aku yang lama siap-siapnya. Gue, elo kali yang lama Vir.
Vira, lo belum kenalan kan sama adik gue. Namanya Echa. Gue, hai Echa, panggil aku Mas Iyas aja ya. Hehehe. Echa, hai juga Mas Iyas hehehe. Mas Iyas ini pacarnya Mbak Vira bukan? Gue, enggak kok bukan, cuman temen doang. Hehehe, emangnya kenapa? Echa, abis kalian cocok banget sih. Jir kali ini gue dikira pacarnya Vira lagi, kemarin ama nyokapnya sekarang malah sama adik. Nya aduh oh. Gue, cocok dari mana, kita aja sering berantem. Echa, masa sih mas? Gak yakin deh aku. Gue, hehehe. Ngapa lo senyum-senyum Vir? Vira, apaan sih lo, ya udah ayo pergi. Well ini kakak sama adik beda banget ya, adiknya ramah, baik kakaknya juteknya minta. Ampun. Singkat cerita kami pun langsung pergi naik mobilnya Vira. Di mobil ternyata adenya. Vira ini deket banget. Udah kayak emak sama anaknya aja. Echa, Mbak Vira aku pengen es krim. Entar kita mampir ke kafe es krim yang ada di mall itu. Ya. What? Es krim? Gue jadi ingat sama seseorang yang pernah mengisi hati gue. Sekaligus menghancurkan hati gue. Dan kafe itu. Tempat di mana gue merayakan hari anniversary kita yang pertama tepatnya 1 bulan. Sampai di sana gue ditarik si Echa ke kafe itu. Bareng juga sama Vira. Abis pesan es krim lalu kita menunggu. Tak lama Echa izin untuk pergi. Ke toilet. Echa, Mbak aku ke toilet dulu ya. Vira, ya udah sana. Gue, mau ditemenin gak Ca? Hehehe. Vira, mulai deh ya genitnya. Setelah itu, Echa pun pergi ke toilet, lalu Vira membuka pembicaraan. Vira, lo kenapa sih Yas, muka lo suram banget deh. Gue putus Vir sama Nadia. Vira, lo kok putus? Bukannya kalian akur-akur aja. Dia selingkuh Vir, sama. Vira, sama siapa sih? Jangan bikin penasaran deh. Sama Bang Panji. Vira, weleh sama ketua OSIS rupanya. Ya gitu deh. Vira, lo harus sabar ya Yas. Mungkin dia bukan yang terbaik buat lo. Megang tangan. Gue masih banyak kok cewek yang mau sama lo dan lebih baik dari Nadia. Terus perasaan. Lo sama Nadia sekarang mana? Gue udah nyobain pelan-pelan untuk ngelupain perasaan gue sama Nadia, Vir. Tapi, sepertinya susah gue akan selalu berusaha untuk mencobanya. Thanks udah simpati sama gue Vir. Lo emang sahabat gue yang paling baik. Tiba-tiba Echa dateng. Echa, cie, yang lagi mesra-mesraan sampai Mbak Vira megang tangannya Mas Iyas. Vira, apaan sih dek, gak jelas kamu pipinya memerah tersenyum malu. Biasa nih Mbak MU kegatelan, makanya cari cowok Vir, biar gak jadi Jones. Ya udah es krim kami pun dateng. Setelah menghabiskannya, Vira mengajak gue sama Echa jalan-jalan di taman kota. Sampai di sana si Echa langsung sibuk foto-foto sekitar taman. Gue pun sempat ngobrol sama Vira. Vir, entar kan ada pensi tuh pas ultah sekolah, lu mau gak nyanyi bareng gue? Gue ngiringin lo nyanyi gitu. Akustikan aja kita. Vira, boleh tuh boleh banget. Mau nyanyi lagu apa emangnya? Rencananya sih gue mau pakai lagunya Dewa 19 yang judulnya, Kangen. Vira, wih bener tuh, enak kok lagunya, gue juga suka. Ya udah ntar gue kasih tahu kapan kita latihannya ya. Vira, iya aja dah curut. Ya udah pulang yuk udah mau malam juga nih. Sebelum kami pulang, Vira sama Echa menyempatkan untuk berfoto bersama. Setelah kita pulang ke rumah Echa, karena motor gue masih di sana. Lalu sampailah gue di rumah Echa buat ngambil motor dan langsung pamit. Vir, Ca gue pulang dulu ya salam buat papa mama. Echa, makasih ya mas. Sering-sering kesini ya. Vira, makasih ya Yas, udah nemenin jalan gue sama adik gue. Ingat ya Yas, lo harus move on. Sama-sama Ca, Vir. Tentu saja Vir.
THX sekali lagi udah simpati sama gue, Fir. Gue langsung balik ke rumah buat mempersiapkan sekolah besok. Lumayanlah hari ini ada. Yang bikin gue senyum kembali. Walaupun kadang rasa sakit ini masih terasa dalam benak. Gue. Thanks Echa, Vira, kalian udah berhasil menghibur gue hari ini. Part 24, Persiapan Ultah Sekolah. Tinggal menghitung hari untuk acara ulang tahun sekolah. Kini waktunya gue untuk latihan. Supaya ntar bisa nampilin yang terbaik di hari haji. Tak lupa membawa gitar kesayangan gue ke sekolah. Hari ini kegiatan belajar mengajar ditiadakan karena dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun sekolah, tapi setiap siswa wajib menggunakan seragam sekolah walaupun kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Gue langsung mengajak Vira untuk latihan bareng. Gue, oi latihan kagak? Vira, penyanyi profesional kayak gue sih gak perlu latihan. Gue, ye pede banget sih lo. Vira, ya udah deh gue ikutin apa kata lo. Gue, kita latihan di selasar musola ya. Vira, oke. Gue memutuskan untuk latihan di selasar musola. Sekilas selasar musolanya ini menghadap ke arah lapangan, jadinya gue bisa lihat segala aktivitas yang ada di lapangan. Walaupun gue sedang di selasar musola. Lalu gue pun langsung memulai latihan tersebut dengan mengiringi. Jadi Vira bakal nyanyi full. Sementara gue nyanyi pas bagian refnya doang sama Vira. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Ternyata, suaranya Vira bagus banget. Gue gak nyangka dia bisa nyanyi sebagus ini. Gue, suara lo bagus banget Vir, serius dah. Vira, secara gitu loh. Kan tadi gue udah bilang kalau gue itu penyanyi profesional. Gue, iya ada. Tiba-tiba HP gue bergetar WA dari seseorang. Yaitu Nadia. From Nadia. Yas, kamu disekolahkan. Bisa ketemu sebentar gak? Gue langsung membalas WA tersebut, karena gue gak enak sama dia, jadinya gue iyain aja. Send to Nadia. Oh ya udah, ketemu di kantin aja ya. Abis ngebales WA tersebut, biar sopan gue bilang dulu ke Vira. Gue, Vir, gue mau ketemu teman dulu di kantinnya. Vira, oh ya udah. Entar kalau udah kelar langsung kesini lagi ya. Gue berjalan ke kantin, ternyata dia udah nungguin gue di kantin. Gue, sorry, udah nunggu lama ya. Nadia, refleks meluk gue. Yas, aku kangen banget sama kamu. Gue, aku juga kangen kok. Udah dong lepas, gak enak diliatin orang-orang. Nadia, ngelepasin pelukannya. Gue, jadi mau ngomong apa? Nadia, aku pengen kita balikan lagi kayak dulu mewek. Gue, maaf aku gak bisa Nat, kamu juga sekarang udah punya Bang Panji kan. Aku gak mau ada yang tersakiti gara-gara aku. Cukup hanya aku aja yang ngerasain rasa sakit itu. Lagian Bang Panji juga baik kok orangnya, aku yakin dia bisa ngejagain kamu. Nadia, tapi kan. Gue, cukup Nat, inilah saatnya kamu untuk move on dari aku harap kamu mengerti. Ya udah aku duluan ya. Bye. Gue pun meninggalkan Nadia, dan balik menuju ke musola. Gue, sorry, dah nunggu lama ya Neng. Vira, iya gak apa-apa kok. Ini udah selesaikan latihannya? Gue, udahlah, tapi kalau mau lanjut sampai malam juga boleh, kita latihan yang lain. Vira, mesum lo curut, ya udah gue balik dulu ya. Gue, oke. Vira pulang, dan gue pun ikutan pulang, soalnya gak ada kerjaan lain sih di sekolah, yang nyiapin keperluan ultah sekolah juga cuma kakak kelas OSIS doang. Sedangkan yang kelas 1 hanya disuruh duduk manis di rumah sambil menunggu hari H. Berlanjut. Part 25, Hari H. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari di mana sekolah gue merayakan hari jadinya. Dress. Codenya adalah batik, dah lama gue gak batik. Gue memakai batik dari daerah Cirebon, Jawa Barat karena kebetulan bokap gue kampungnya di sana, jadi gue dibeliin sama dia batik khas sana.
Nama batiknya adalah batik Mega Mendung. Motifnya bisa dibilang kayak gambar awan di jaketnya Akatsuki pada serial Naruto. Setelah kelar siap-siap dengan batik, celana jeans, plus sepatu Converse, gue langsung pamitan sama ibu, ayah. Gue, ya, bu pamit dulu ya, mau ke sekolah. Nyokap, walah ganteng banget anak ibu. Bokap, ialah siapa dulu bapaknya. Gue pun pergi ke sekolah seperti biasa dengan mengendarai si Jackie. Sampai sana suasana di sekolah udah rame banget. Gue langsung cari Vira. Ternyata Vira lagi ngobrol sama teman-temannya. Gue gak berani ngeganggunya, gak enak. Tibalah saatnya sambutan dari segenap jajaran sekolah. Sambil mendengar sambutan dari kepala sekolah, Vira menghampiri gue. Vira, cie lagi sendirian aja nih. Gue, iya ah. Vira, cie yang lagi jomblo. Gue, sadar diri dong, gue jita lo. Waduh wanginya Vira, gue gak tahu dia pakai parfum apaan, yang jelas wangi banget. Tentunya dia cantik banget. Pakai dress batik. Rambutnya gak diikat terus make bando lagi. Yang bikin gue kaget, kok warna bajunya bisa samaan ya sama gue, warna biru. Gue, wangi banget Vir, ampe nusuk ke hidung. Vira, oh jelas dong. Tumben elo cakep, rapias, biasanya kucel kalau ke sekolah. Gue, ye cakep emah udah bawaan kali dari lahir. Setelah selesai sambutan dari Capsek, lalu dimulailah acara pemotongan tumpeng sebagai bukti bahwa sekolah gue masih menjalankan tradisi yang lama. Jadi dari dulu setiap ultah sekolah pasti ada acara pemotongan tumpeng. Lalu setelah itu dimulailah acara utamanya, pensi. Gue dapat urutan tampil kelima. Jadi gue nunggu di depan panggung sambil lihat anak-anak yang lagi perform. Suasana di depan panggung rame banget, udah kayak nonton konser aja. Si Vira gue suruh ngikutin gue biar gak susah dicari pas mau perform. Gue, weleh bagus-bagus ya suaranya. Vira, iya, bagus, sayangnya lebih bagus gue. Gue, iya dah nyonya. Hari ini gue belum lihat Nadia, di mana ya dia? Ah paling dia lagi berduaan sama Bang Panji, gue harap dia bisa lihat perform gue ntar. Tibalah sekarang adalah perform yang keempat, jadi gue harus bersiap di belakang panggung bersama Vira. Vira, aduh deg-degan nih. Gue, gue lebih deg-degan lagi. Tapi kita harus nampilin yang terbaik ya. Vira, iya dong. Sekarang giliran gue naik sama Vira ke panggung untuk perform. MC, kali ini adalah perform dari perwakilan OSIS. Mari kita sambut Ilyas dan Vira. Penonton, cie sut-sut. Gue, lagu ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat saya, lalu terutama untuk seseorang yang pernah mengisi hati gue beberapa waktu yang lalu. Langsung aja gue memulai perform tersebut, sambil memetik gitar dan mengiringi Vira. Gue lihat Nadia berada di barisan paling depan. Ya dia sedang melihat gue perform waktu itu. Spoiler for lirik, Dewa 19, kangen. Setelah selesai perform kami mendapat aplause dari para penonton. Dan langsung turun ke belakang panggung. Vira, gue seneng banget ya as bisa perform bareng elo, meluk gue. Gue juga seneng kok. Meluk Vira. Seketika wajahnya Vira memerah dan menatap gue dengan senyum. Lalu acara yang dinanti telah tiba yaitu pemilihan King and Queen pensi. Para penonton penasaran siapa yang akan terpilih sebagai King dan Queen-nya? MC, iya. Sekarang waktunya acara yang paling dinanti yaitu pemilihan King and Queen. Pada pensi kali ini, setelah voting yang kami terima dari para penonton, kami sudah mengetahui hasilnya dan yang menjadi King adalah Jeng. MC, yang menjadi King adalah Farhan. Yap sudah gue duga itu adalah Farhan, karena dia pinter nyanyi sama main gitar, dan dia juga ganteng kok. MC, dan yang menjadi Queen adalah Jeng. MC, ada ala Vira. Wah ternyata Vira terpilih dari Queen, gue seneng banget bisa lihat Vira terpilih jadi Queen-nya. Hehehe.
Lalu penonton bersorak. Penonton, cium 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 cium. Tak lama Farhan langsung mencium pipi Vira dan Vira tersipu malu. WTF? Kok bisa sih dia? Nyium Vira. Gue kesel banget sumpah. Wait. Wait. Ngapain gue harus kesel ya? Secara gue bukan siapa-siapanya Vira. Melainkan cuma temen doang sama dia. Hai mmm. Apakah ini yang namanya rasa cemburu? Berlanjut. Part 26, Sorry ya Vir. Setelah kejadian itu, Vira turun dari panggung, gue langsung samperin dia dan ngajak ngobrol di belakang panggung. Gue, waduh Simbak jadi ratu nih, selamat ya Mbak. Vira, ya, ini berkat lo juga kok, karena lo udah ngajak gue duet. Gue, seneng Vir dicium ama pangerannya? Vira, kenapa emangnya? Lo cemburu ya? Gue, ya kagak lah. Tapi lo cocok kok sama Farhan. Vira, yakin? Awas entar nyesel baru tahu lo. Gue, ngarang lo. Vira, entar malam ikut gue mau gak? Gue, ikut kemana? Takut gue entar diculik sama lo. Vira, ya ikut aja pokoknya, pakai baju yang rapi ya. Gue, kemana sih emangnya? Vira, makan malam sama mama, papa. Gue, buset, gak salah denger gue. Kenapa gak sama yang lain aja? Vira, bawel banget lo, tinggal ikut aja tuh ya. Hembuset, diajak makan sama bokap nyokapnya, keluarga bukan, pacar juga bukan. Yang ada gue ntar jadi obat nyamuk doang Gue, Vir, kenapa lo gak cari cowok aja sih Vir biar gak minta temenin gue terus? Vira, oh jadi lo gak mau nemenin gue hah? Fine, gue males ngomong sama lo. Lagi. Pergi ninggalin gue. Gue, lah Vir tunggu. Wah kok jadi runyam begini sih, gue pun ditinggalin sama dia. Ya udah deh gue memutuskan. Untuk balik aja ke rumah berhubung acara juga sudah selesai. Sampai rumah gue langsung masuk kamar abis itu rebahan deh. Gue berniat untuk WA si Vira. Send to Vira. Sorry ya Vir buat yang tadi, gue gak bermaksud untuk nolak permintaan lo, cuman gue gak enak aja sama ortu lo. Gue sadar gue bukan siapa-siapa lo, makanya gue gak berani nerima permintaan lo itu, sekali lagi maaf ya. Ya WA gue gak dibalesnya, ya gak papalah yang penting gue udah minta maaf, dan WA itu udah delete ke dia. Karena bosen banget gue langsung buka komputer abis itu rencananya pengen nge-stalk Twitternya si Vira. Setelah gue buka Twitternya si Vira, gue lihat ada beberapa tweet baru dari dia. Aku padahal berharap banget kalau dia mau. Widih, dia, itu siapa ya? Gue tahu, palingan itu si Farhan hehehe. Kenapa sih, dia, gak pernah peka sama perasaan aku? Oh jadi si Vira ini demen toh ama si Farhan, cuman Farhannya aja yang gak tahu perasaannya Vira. Aku seneng banget hari ini sama dia, walaupun ujung-ujungnya, dia, bikin aku bete. Weleh, perasaan baru dicium ama si Farhan kok tiba-tiba langsung bete gitu. Capek juga nge-stalk ya hehehe. Gue segera menyudahi kegiatan nge-stalk ini, tapi gue masih penasaran sama yang dimaksud, dia, sama si Vira. Mungkin aja itu beneran Farhan. Atau cowok lain, maklum di sekolah kan banyak yang demen sama dia hehehe. Daripada kebanyakan mikir, mending tidur dulu akhirnya gue memutuskan untuk bobo aja. Berlanjut. Part 27, Surat dan Coklat Farhan. Well hari ini seperti biasa gue sekolah kembali setelah kemarin acara HUT sekolah. Jam. Pelajaran pertama gue lewati dengan baik hingga jam istirahat. Ya beginilah gue pas istirahat. Selalu sendiri sahabat-sahabat gue pada main basket mulu kalau lagi istirahat, kadang gue juga ikutan, tapi karena perut berkata lain, jadinya gue ke kantin aja deh. Gue, Buk, pesen mie oyeng ya. Bukan tin, seet apa noh mie oyeng? Gue, mie goreng, si ibu emah kagak gaul neh GPL ya bu. Bukan tin, apaan lagi GPL itu? Gue, gak pake lama Wehe si bukan tin kurang gaul neh, pesenan gue dateng juga akhirnya.
Lagi enak-enak gue makan gue dikagetin dan suaranya ini suara laki-laki. Woi bro. Jir nih orang bikin kaget aja, untung aja gue lagi gak bete, kalau lagi bete mungkin udah gue tonjok tuh. Gue, eluhan Teika lu bikin kaget aja. Farhan, hehehe sorry, lu teman sebangkunya Vira kan, terus lu yang kemarin nyanyi bareng Vira kan. Gue, hehehe iya, kenapa emang? Farhan, gak ini gue cuma mau minta tolong kasihin coklat sama surat ini ke Vira ya. Gue, kenapa kagak kasih langsung aja ke Duinya? Farhan, gue malu yas. Gue, hahaha gue tahu, lo demen kan ama Vira, entar gue sampein kok surat ama coklatnya, hehehe. Farhan, nah tuh tahu lo, hehehe gue cabut dulu ya. Farhan pun cabut dari tempat gue, selesai makan tuh coklat ama surat langsung gue kocekin dan gue langsung balik ke kelas. Seperti biasa si Vira lagi dengerin lagu di HP-nya. Gak lama gue duduk di sebelahnya, tapi pura-pura pakai modus dulu kayak ngecek barang. Gitu dan akhirnya duduk deh. Gue, masih ngambek neng. Vira, berisik lo ah. Gue, isi eneng galak amat. Wieu si Vira masih ngambek aja MA gue, tapi ya udahlah paling beberapa hari ke depan akur. Lagi. Gue, semalam kenapa gak bales WA gue? Tapi gue yakin lo udah baca WA gue. Vira, lagi males aja. Gue, ya kalau lo males gue juga males mau kasih tahu lo sesuatu. Vira, kasih tahu apaan? Gue, pas gini aja lo semangat banget, nih ada surat sama coklat dari Farhan. Vira, kirain apaan, padahal pengennya si surat sama coklatnya dari Eloops. Keceplosan. Gue, maksud lo? Vira, gak kok, lupain aja. Setelah itu Vira langsung masukin suratnya ke tas, abis itu dia langsung buka bungkusan coklat. Nya, dan makan tuh coklat. Sepertinya coklat yang dikasih Farhan itu coklat mahal deh, soalnya gue belum pernah lihat bungkusannya. Hihihi pengen si nyicip. Sambil menelan ludah. Gue liatin si Vira makan. Vira, ngapain liat-liat? Gue, enggak kok. Vira, pengen ya ah. Gue, kalau dibolehin sih ya mau. Vira, ya bolehlah, nih nyuapin gue coklat. Gue, nyam gilak enak banget. Vira, enak apa kelaparan bang? Gila tuh coklat enak banget, bikin nagih aja, kapan-kapan gue beli ah. Enak banget Vir. Apalagi kalau makan bareng lo. Hihihi. Part 28, menjelang UAS. Tak terasa sudah hampir 1 semester gue di sekolah ini. Banyak momen yang indah, pahit yang telah gue lewati. Kini saatnya gue untuk mengikuti UAS. Ya, ujian akhir semester. Minggu ini gue bersama teman-teman gue si akhir pekan merencanakan untuk mengadakan belajar bareng. Gue mengajak Rian, Raihan, Aldo, Ari, Dimas DLL. Gue berniat untuk ngajarin mereka matematik, udah dari lama teman-teman gue pengen diajarin sama gue matematik, gue heran kenapa mereka gak pernah ngerti sama apa yang telah diajarin oleh guru. Mereka selalu meminta gue untuk ngajarin, kata mereka, bahasa yang gue sampaikan lebih mudah di mengerti. Oh iya. Gue juga mengajak Vira. Kira-kira dia bisa gak ya? Rian, ntar belajar bareng matematika ama si Tengik ya, pada mau gak? Raihan, ya udah gue ikut. Ari, gue ikut deh, tapi gue nebeng eluyahan. Raihan, Teika lu, ongkosnya dolo mana, baru gue tebengin. Gue, udah diam lu cecunguk semua, jadi belajarnya di mana? Dimas, yang jelas di rumah pastinya. Ari, garing lo CK. Kami memutuskan untuk menggunakan rumahnya Raihan, karena cukup luas rumahnya. Bel. Bunyi masuk pun berbunyi, menandakan bahwa waktunya masuk ke kelas. Gue masuk ke kelas ternyata sedang mengerjakan tugas, duh rajin banget si Neng. Gue, ngerjain apa Neng? Vira, ini lagi ngerjain biologi. Gue, abang boleh lihat kagak Neng? Vira, lihat apa pengen nyontek? Gue, dua-duanya sih.
Hehehe, enak juga ya, punya teman yang bisa diandalin. Gue mengambil buku tulis dan pen. Lalu mengikuti apa yang ditulis Vira. Setelah kelar, gue mengajak Vira buat belajar bareng yang sudah direncanakan tadi oleh teman-teman. Gue, Vir, mau ikut belajar bareng MTK gak? Vira, boleh tuh. Tapi elo jemput gue ya. Gue, oh tenang, Bang Ojek siap nganter Neng, tapi ada ongkosnya ya. Vira, yeay bawa lo, intinya mau jemput gue gak? Gue, mau dong. Yes, Vira mau, dia juga cuekkan kebanyakan yang ikut anak laki semua. Skip. Hari ini hari Sabtu, sekolah diliburkan karena untuk mempersiapkan UAS, jadi anak-anak diharapkan bisa belajar dengan tenang di rumah. Ya, sesuai rencana hari ini, gue dan teman-teman akan belajar bareng di rumah Raihan. Pukul 15 gue harus udah di sana. Jadi jam 12 gue WA Vira buat ngasih tahu kalau gue jemput jam setengah 3 sore. Send to Vira. Vir, gue jemput jam setengah 3 ya. Tak lama balasan WA tersebut nyampe di HP gue. From Vira. Oke. Siap. Gak kerasa udah mau setengah 3 gue bersiap-siap untuk jemput Vira. Gak pakai lama langsung. Gue tancap gas ke rumahnya Vira, sampai sana gue minta izin ke bokapnya buat pergi belajar bareng di salah satu rumah temen gue. Alhasil gue diberi izin sama bokapnya. Kami berdua langsung pergi menuju rumahnya Raihan. Ternyata anak-anak udah di sana. Gue, Assalamualaikum. Raihan, Waalaikumsalam, maaf dek gak nerima sumbangan. Gue, gua tabok lu. Gue masuk ke rumahnya Raihan, dan gue kenalin ke teman-teman gue semua. Vira juga kayaknya gak terlalu canggung ketemu mereka. Oke, sekarang waktunya Pak Guru mengajar. Jadi begini, terus lo kaliin, abis itu bagi 2 terus lu jadiin desimal, ngerti kagak? Soal kedua ini tentang logaritma 4 log 16. 4 itu disebut basis dan 16 disebut bilangan yang di logaritma dan merupakan pangkat dari basis. Teman-teman, ngerti Pak Guru? Skip. Gak terasa udah malam aja nih, kami memutuskan untuk menyudahi belajar bareng ini. Sebelum balik gue ngajak Vira buat makan di warung Lamongan yang isinya pecel lele, ayam goyeng, bebek goyeng DLL. Gue, Vir, makan dulu yuk di WR Lamongan. Vira, boleh deh, kebetulan lagi lapar juga gue. Lo yang traktir ya. Gue, tenang. Abis pamit dari rumah Raihan kami berdua langsung menuju ke warung Lamongan. Sampai sana, gue memesan ayam goyeng, dan Vira mesen bebek goyeng. Sambil menunggu makanan. Dateng, Vira membuka pembicaraan. Vira, lo lucu ya tadi pas ngajar, kek beneran jadi guru deh. Gue, hehehe, memang dah bakat kali. Abis bercanda gue langsung memulai pembicaraan serius gue dengan Vira. Gue, Vir gue mau ngomong sesuatu sama lo penting. Vira, iya ngomong aja langsung. Vira pun langsung menatap dan menjawab gue dengan serius. Gue, kalau gue. Vira, kenapa? Gue. Berlanjut. Part 29, kentang, answer. Vira pun langsung menatap dan menjawab gue dengan serius. Gue, kalau gue. Vira, kenapa? Gue. Vira merasa bingung. Gue entar nyontek ke elo ya pas UAS. Vira, kirain mau ngomong apaan, BTA. Gue, hehehe, udah itu buru dimakan tar dingin loh. Gue bareng Vira langsung menyantap makanan. Terlihat Vira lahap sekali. Kelihatannya dia kelaparan. Gue, lo lucu ya kalau lagi lapar. Vira, ganggu aja lo, orang lagi makan. Buset, sampai makan aja juteknya masih tetap nempel. Setelah selesai makan, gue berinisiatif menanyakan apakah mau langsung pulang atau mau pergi ke tempat lain. Gue, mau langsung pulang apa kemana dulu nih? Vira, ke alun-alun aja yuk. Gue, baiklah. Vira mengajak ke alun-alun, gue mengiyakan permintaannya dia. Sampai sana, gue digandeng.
Vira untuk melihat-lihat lampion yang ada di alun-alun. Gue agak kaget gara-gara si Vira ngegandeng gue, tapi gak papalah rejeki malam ini mah. Vira minta difotoin di dekat lampion. Pakai HP-nya dia, ya sudah gue fotoin, kadang gue juga usil ngejailin dia dengan pura-pura ninggalin dia. Kayaknya Vira udah kepo tuh, gue langsung mengajak dia pulang. Gue, pulang yuk, udah malam. Vira, iya, gue juga dah capek nih. Dingin lagi. Gue, nih pakai jaket gue. Biar GK kedinginan. Vira kedinginan, sebagai laki-laki sejati gue rela minjemin jaket gue. Buat dipakein di Vira, biar dia gak kedinginan. Setelah itu gue langsung mengantar pulang Vira. Saat di motor dia meluk. Gue kenceng banget, abis kesambet kali nih anak. Akhirnya kami nyampe di rumah Vira, gue langsung pamit pulang ke Vira, karena dah malam. Abis pamit tiba-tiba Vira menarik gue. Dan memegang tangan gue. Vira, ya boleh ngomong gak? Gue, ya bolehlah. Vira, sebenarnya udah lama sih gue pengen ngomongnya, cuman gue malu. Gue, iya kenapa Vir? Matanya mulai berkaca-kaca, namun dia masih bisa tahan itu. Gue penasaran apa YG mau diomongin sama Vira. Gue ngerasa nyaman Yas ada di dekat lo. Gue suka sama lo sejak lo nolongin gue pas waktu mos itu, gue kira lo orangnya pendiam, tapi ternyata lo baik banget. Yas, lo udah bela-belain nemenin gue waktu sakit itu, nyuapin gue, mulai mewek. Namun semenjak lo jadian sama Kak Nadia waktu itu, gue mencoba untuk menahan semua rasa cemburu gue. Gue nyesek banget waktu itu Yas, namun saat lo putus dari Kak Nadia, gue merasa masih ada harapan untuk gue mengungkapkan perasaan gue sama lo, gue sayang sama lo Yas, sayang banget gue beruntung bisa bertemu laki-laki seperti Elo. Sumpah gue speechless banget waktu itu, gue ngerasa sayangnya Vira itu tulus banget ke gue. Jadi selama ini yang lo kodein di Twitter itu gue. Gue gak nyangka, tulisan yang waktu itu Vira tulis di Twitter dan gue sempat menyangka bahwa orang itu adalah Farhan. Namun itu salah. Itu semua ditujukan kepada gue. Maaf Vir, gue emang cowok yang gak pernah peka sama perasaan Elo. Vir, gue sangat menghargai perasaan lo ke gue juga sayang Elo kok. Tapi berlanjut. Part 30 teman. Vir, gue sangat menghargai perasaan lo ke gue juga sayang Elo kok. Tapi rasa sayang gue cuma sebatas sahabat doang Vir. Gak lebih. Gue belum mau untuk membuka hati untuk siapapun sekarang ini. Jadi gue harap lu bisa mengerti. Yah. Vira, gue ngerti kok Yas. Gue juga lega udah ngungkapinnya langsung. Gue, ya udah, gue balik dulu ya. Vira, satu lagi. Kita bisa gak, manggilnya gak lo gue lagi? Gue, ya udah terserah kamu. Vira, thanks ya buat hari ini meluk gue. Setelah melepas pelukannya Vira, gue langsung balik ke rumah. Sampai rumah, gue ganti baju. Sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki dan cuci si dedek. Abis itu gue gak langsung tidur gue buka laptop siapa tahu si Vira nge-tweet sesuatu. Ya bener saja, baru beberapa saat yang lalu dia nge-tweet. Seneng banget deh, bisa ngungkapinnya langsung. Tweet tersebut langsung gue tweet dan gue reply, duh si Eneng, abis ngungkapin apaan. Si pura-pura gak tau. Gak lama kemudian 2 WA masuk ke HP gue. From Vira. Cie stalker nih. Twitter kamu udah aku follow ya. Nih orang kirain dah tidur, lumayan follower nambah 1. From Nadia. Apa kabar Mas Iyas? Good luck ya buat uasanya. Weleh Nadia, kirain gue dan lupa dia sama gue langsung bales tuh 2 biji WA. Send to Vira. Oke, nambah 1 follower jadinya, inget ya, lusa aku nyontek PKNMA kamu ya. Send to Nadia. Baik kok nak, kamu sendiri gimana? Moga langgeng MA Bang Panji, good luck tuh. Abis balesin WA tersebut gue ketiduran sampai pagi. Keesokan harinya gue terbangun pukul 10. Kok orang rumah sepi ya?
Terdengar suara TV. Biasanya kalau orang rumah pada pergi pasti TV dimatiin tapi kok ini kagak. Gue sempet parno. Akhirnya gue beraniin diri dari kamar menuju ke ruang TV. Loh Nadia. Loh Nadia. Nadia, kamu udah bangun ternyata. Gue, ngapain kesini? Nadia, tadi disuruh mamah kamu buat nemenin kamu sampai sore. Gue, oh ya udah, aku mandi dulu. Nadia, Gue, kenapa pengen ikut? Ayo sini Emma abang mandinya. Nadia, pagi-pagi dah mesum ih. Gue langsung mandi, abis mandi terus pakai baju, terus langsung belajar deh maklum anak. Rajin pas gue ke kamar ternyata si Nadia udah ada di kamar gue lagi main laptop gue. Aduh nih anak main laptop gue gak bilang-bilang lagi, kalau kebuka folder, iwim, gue kan bisa. Berabe. Ternyata dia lagi mainan Twitter gue. Nadia, yes kamu punya Twitter juga? Gue, kenapa emang? Nadia, kenapa gak bilang, kan bisa aku follow entar. Gue, penting bingit segeto. Akhirnya si Nadia follow Twitter gue, nambah satu lagi deh YG nge-follow gue. Gak cuma nge-follow ternyata, dia juga nge-stalk tweet-tweet gue. Nadia, kamu lagi deket Emma Vira ya? Gue, iya kenapa? Nadia, gak apa-apa sih. Gue, cuman temenan doang kok, lagian dia juga teman sebangku aku. Kayaknya Nadia sedikit jelas nih, langsung gue ganti topik pembicaraan ke yang lain. Gue, gimana? Hubungan kamu Bang Panji? Nadia, baik kok, orangnya lucu lagi. Gue, oh syukurlah. Nadia pun menemani gue belajar hingga sore hari, setelah ortu gue balik ke rumah, Nadia langsung pamit pulang. Bersambung.